Chapter 3. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan pria itu dan merasakan kehangatan familiarnya saat air mata menggenang di matanya. Itu adalah saudara laki-lakinya yang keenam, Rama. Pria itu tampaknya tidak peduli bahwa setelan mahalnya telah ternoda oleh air matanya. Dia hanya menepuk kepalanya dan dengan lembut memanggil namanya, "Kakak." Nisa memegang kelingking Rama seolah-olah dia ingin melampiaskan semua keluhan yang telah dia derita selama 5 tahun terakhir. Saat dia melihat ekspresinya, hatinya sangat sakit sehingga matanya menjadi merah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. "Apakah si brengsek menggertakmu?" Begitu dia mendengar nama ini lagi, mata Nisa bergetar, tapi dia tidak lagi seperti dulu. Ketika jantungnya berdegup kencang hanya dengan menyebut nama itu, Angga hampir menghilang dari dunianya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum saat dia melihat Rama. "Kak, ayo pulang dulu. Saya belum melihat orang tua kita dalam 5 tahun. Saat itu, seluruh keluarga Surya tidak menyetujui pernikahannya dengan Angga. Untuk menikah dengannya, dia rela memutuskan hubungan dengan seluruh keluarganya. Bahkan jika itu berarti kawin lari, dia percaya bahwa dia akan memiliki kehidupan yang bahagia bersama dengannya. Tapi, ternyata dia salah. Jadi, dia ingin kembali dan menebus 5 tahun yang tidak bisa dia habiskan bersama keluarganya. Dia ingin secara pribadi mengakhiri 5 tahun ini." Saat Rama melihat adiknya sadar, dia hanya bisa menghela napas lega. Saat itu, ketika dia bersikeras menikahi Angga, seluruh keluarga keberatan. Nisa adalah satu-satunya gadis di generasinya. Keenam kakak laki-lakinya sangat memanjakannya. Dia takut Nisa akan diganggu atau dianiaya oleh keluarga Baskoro dan Angga. Tapi sekarang, dia sudah kembali. Mulai sekarang, dia kembali menjadi putri berharga dari keluarga Surya. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Saat Nisa masuk ke mobil, Rama sudah menyiapkan pakaian bermerek high-end favoritnya. Pada saat dia keluar dari mobil, dia benar-benar berubah. Riasannya yang halus dan elegan menonjolkan fitur cantiknya. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang memancarkan aura misterius. Rama memandang wanita yang anggun dan cantik itu dengan kepuasan dan senyum muncul di wajahnya. Gadis mereka yang berharga telah kembali. Nisa merasakan kain lembut di tubuhnya dan menghela nafas panjang sambil mengangkat alisnya. Selama 5 tahun di keluarga Baskoro, dia telah mengenakan kain kasar dengan kualitas yang buruk. Sekarang dia memikirkannya. Mengapa dia harus melalui semua itu? Bukankah menyenangkan menjadi putri kecil di rumahnya sendiri? Setelah berganti pakaian, kelelahan di matanya menghilang. Dalam sekejap mata, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan yang benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nisa tanpa sadar mengangkat telepon dan segera mendengar suara arogan bernada tinggi dari ujung sana. "Nisa, beraninya kamu kabur dari kantor polisi? Jangan terlalu sombong." Dia mengerutkan alisnya saat dia mendengarkan suara Sari dengan jijik. Sebelum Sari bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menutup telepon. Tidak lama kemudian, Sari mengirim pesan lagi. "Beraninya kau menutup teleponku? Kak Angga sudah menjadi milikku. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Pesannya membuat bibir Nisa melengkung menjadi senyum mengejek. Tapi, Sari tidak lagi cocok untuk mengatakan apapun padanya. Jadi, dia hanya memblokir nomor itu dan bersiap untuk pulang. Pada saat ini, polisi dari kota A menerima panggilan 911 lagi dari Sari dan bergegas ke bandara untuk menangkap Nisa. Namun, dia bukan lagi Nisa yang diganggu oleh keluarga Baskoro.
Sebelum dia naik ke pesawat, dia sudah menghubungi pengacara terbaik di kota A untuk membelanya saat dia tiba di kantor polisi. Pengacara membicarakan kasus yang ditanganinya itu disertai dengan bukti terkuat. Obat pengganti yang diberikan kakek Baskoro ditemukan dalam catatan pembelian Sari. Jenis dan tanggalnya cocok dari awal hingga akhir. Nisa tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang dingin. Kakek Baskoro adalah satu-satunya yang baik padanya di keluarga Baskoro. Dia tidak akan pernah melepaskan orang yang membunuhnya. Setelah polisi mengumpulkan cukup bukti, mereka segera menyatakan Nisa tidak bersalah. Nisa duduk dengan anggun di kejauhan. Wajahnya yang lembut terasa dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Saya ingin menuntut Sari atas fitnah dan pembunuhan. Sementara itu, Sari masih menunggu kabar penangkapan dan pemenjaraan Nisa. Tapi, setelah menunggu lama, dia malah menerima panggilan dari pengadilan. Dinyatakan bahwa dia sengaja membunuh kakek Baskoro, dan orang yang akan menuntutnya adalah Nisa. Dia sangat marah sehingga dia menghentak-hentakkan kakinya dan mondar-mandir di sekitar ruangan dengan perasaan gusar. Dia telah menyewa pengacara terbaik di kota, tetapi Nisa masih lolos dan bahkan berhasil menuntutnya. Bukankah dia hanya seorang gadis miskin dari keluarga biasa? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sari mengepalkan tinjunya saat dia menggertakkan giginya. Lain kali dia bertemu Nisa, dia bertekad untuk membunuh jalang itu. Apakah kamu sudah mengirimkan barang-barangnya? Saat dia meninggalkan kantor polisi, Nisa menoleh untuk melihat pengacara di sampingnya. Pengacara itu mengangguk. Itu dikirim pagi ini, dan seharusnya sudah tiba sekarang. Uang sudah ditransfer ke rekening Anda. Bibir merah Nisa mengerucut sedikit. Saat dia melihat jumlah yang mengejutkan di akunnya, sedikit ejekan muncul di matanya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Angga ketika dia menerima barang itu. Saat dia memikirkan ekspresinya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Setelah menderita selama 5 tahun di keluarga Baskoro, sudah waktunya bagi mereka untuk membayarnya. Kembali di perusahaan Baskoro, Angga duduk di belakang mejanya dengan ekspresi gelap di wajahnya saat mengepalkan tangannya membuat jarinya memutih. Pagi ini, dia menemukan bahwa setengah dari aset perusahaannya telah dicairkan. Setelah dia mengirim seseorang untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa akun penerima berada di Australia. Pada saat ini, asistennya mengetuk pintu dan membawa kantong kertas coklat. Dia mengklaim bahwa itu adalah pengiriman yang dia terima pagi ini dan Angga diminta untuk membukanya secara pribadi. Angga mengerutkan alisnya saat dia membukanya. Apa yang dia lihat adalah sebuah folder. Di dalamnya ada perjanjian perceraian dan surat yang sudah ditandatangani Nisa. Menurut perjanjian, setengah dari aset Baskoro Corporation adalah miliknya dan pengadilan telah mengkonfirmasi bahwa itu sah. Setengah dari aset perusahaan ada di akun Nisa. Angga menggertakkan giginya karena marah saat pelipisnya berdenyut. Dia menekan amarahnya dan membuka surat itu. Tulisan tangan Nisa indah dan hanya ada beberapa kata di dalamnya. Setengah dari aset Anda tidak banyak. Mengingat 5 tahun kerja keras dan kerja keras saya di keluarga Anda, serta kompensasi saya karena dianiaya. Bahkan melalui surat itu, Angga bisa membayangkan ekspresi puas dirinya. Dia segera membuang surat itu ke tempat sampah dan mengambil teleponnya untuk meneleponnya. Menikah selama 5 tahun, dia belum pernah menelepon Nisa sebelumnya. Dia tidak pernah berharap akan dipaksa untuk melakukan panggilan ini pada hari pertama perceraian mereka, tapi teleponnya tidak aktif. Chapter 4. Angga sangat marah sehingga dia melemparkan teleponnya ke lantai. Dia segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Nisa.
Dia tidak tahu bahwa wanita licik ini telah menunggu di sisinya selama 5 tahun. Dia segera mengambil setengah dari aset keluarga Baskoro. Tapi, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia sedang terburu-buru untuk menghadiri jamuan makan di kota B. Apakah dia bisa bekerja dengan orang terkaya di kota B atau tidak tergantung pada ini. Perjamuan itu juga bertepatan dengan ulang tahun neneknya. Dia berencana mengajaknya jalan-jalan di kota B, bawahannya sudah mencari Nisa. Jadi dia segera membawa neneknya naik pesawat ke kota B. Di kota B, sebuah villa seluas 1000 meter persegi terletak di kaki gunung. Halaman yang tenang dan elegan memiliki struktur yang rumit. Itu sederhana, tetapi memancarkan kemewahan yang tidak berani diimpikan oleh orang biasa. Di dalam villa yang luas dan cerah, Nisa duduk di sofa kulit dan menyesap tehnya. Aroma teh yang lembut memenuhi udara. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bersandar dengan nyaman. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia harus menderita selama 5 tahun terakhir. Bukankah jauh lebih baik diperlakukan seperti putri di rumah? Bahkan tehnya jauh lebih baik daripada teh keluarga Baskoro. Begitu Rama sampai di rumah, dia segera memerintahkan para pelayan untuk membuka jendela kamar tidur Nisa yang lama terkunci untuk mencari udara segar. Dia kemudian segera membeli banyak barang yang dia terbiasa. Segala sesuatu mulai dari spray dan gorden hingga piyama dan produk perawatan kulit dibeli sesuai dengan preferensi Nisa. Setelah semuanya siap, Rama turun dan menatap gadis yang puas di sofa. Matanya dipenuhi dengan senyum lembut. Dalam 5 tahun terakhir tanpa Nisa, 6 bersaudara. Dari keluarga Surya mendapati semua orang tidak disukai. Sekarang setelah dia kembali, mereka akhirnya memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin memanjakan adik perempuan mereka sebanyak mungkin. Dek, aku sudah menelepon orang tua kita dan memberitahu mereka. Mereka dalam perjalanan kembali dari Australia, tetapi mereka tidak akan pulang sampai malam ini. Anda sudah sibuk sepanjang hari. Pergi tidur. Setelah beberapa pemikiran, Nisa naik ke kamarnya. Setelah disiksa begitu lama, dia tidak menganggur sejak dia kembali ke kota B. Bahkan jika dia tidak lelah, anak di perutnya butuh istirahat. Setelah kembali ke kamarnya, dia berganti menjadi satu set piyama sutra lembut dan tertidur. Selama 5 tahun terakhir, dia menghabiskan setiap hari mencoba mencari cara untuk mendapatkan perhatian Angga. Bahkan, dia tidak pernah tidur nyenyak. Ini adalah tidur terbaik yang dia miliki dalam 5 tahun. Pada saat dia bangun, hari sudah gelap. Pasangan Surya sudah di rumah dan berlari ke kamar tidurnya beberapa kali. Namun, mereka tidak ingin membangunkannya. Baru setelah Nisa bangun dan turun ke bawah, seluruh keluarga berkumpul di sekelilingnya. Dia dikelilingi oleh begitu banyak orang sehingga agak sulit untuk bernapas. Seluruh keluarga duduk mengelilinginya di sofa. Yang bisa mereka lihat hanyalah putri dari keluarga Surya. Nyonya Surya menangkup wajah Nisa dengan tangannya saat dia menatapnya dengan cermat. Dia merasa seperti Nisa telah kehilangan beberapa kilogram dan matanya merah karena sakit hati. Nisa menguatkan dirinya saat seluruh keluarga memeriksanya beberapa kali. Baru setelah dia melihat sekeliling, dia melihat beberapa orang hilang. Mengapa saudara-saudaraku yang lain tidak ada di sini? Pada titik ini, ayah Surya tampak tidak senang. Bara, anak laki-laki tertuanya menjelaskan padanya, mereka masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di Australia dan akan segera kembali. Tetapi, ketika mereka mengetahui bahwa Anda akan kembali, mereka memberikan beberapa hadiah untuk Anda. Kemudian,
Bara memerintahkan seseorang untuk membawa hadiah itu. Kakak keduanya, Amar, memberinya kartu emas hitam dengan 600 juta yuan di dalamnya, karena nomor tersebut melambangkan keberuntungan. Kakak ketiganya, Reno, mengirim satu set perhiasan mewah internasional. Kakak kelimanya, Raffi, telah membeli perusahaan terdaftar yang diinginkan Nisa 5 tahun lalu. Sebagai hadiah balasan, dia menandatanganinya di bawah namanya, meskipun saudara laki-lakinya berada di luar negeri. Hati mereka dipenuhi dengan perhatian untuknya. Nisa mengerutkan bibirnya, merasa hangat di hatinya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Bantu saya berterima kasih kepada kakak. Tapi, ketika Surya melirik hadiah itu, wajahnya berubah pucat dan janggutnya terangkat tinggi. Beraninya mereka mencoba membodohi saudara perempuan mereka dengan hadiah sepele seperti itu. Tidak peduli seberapa penting pekerjaan mereka, bagaimana itu bisa lebih penting daripada Nisa. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Jadi, dia hanya berbaring di sofa dan menarik hadiah ke samping. Dia akan memberi 3 bajingan itu pelajaran. Bara terdiam, merentangkan tangannya tanpa daya. Ayah, ketika adik pergi, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mengakui dia sebagai putrimu lagi. Bahkan kami tidak bisa membantunya. Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Ayah Surya menoleh dengan arogan dan memegang tangan lembut Nisa saat dia menatapnya dengan senyum ramah. Hal-hal yang berbeda sekarang. Sekarang Nisa telah kembali dengan banyak pengalaman hidup. Dia bahkan lebih berharga bagiku sekarang. Tentu saja aku harus menyayanginya. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mengubah pendiriannya begitu cepat? Saat Nisa melihat bagaimana ayahnya menyayanginya, dia merasa agak pahit. Selama 5 tahun itu, dia baru saja disiksa oleh keluarga Baskoro. Pengalaman macam apa itu? Setelah keluarga mengobrol dengan Nisa sebentar, Raffi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan mengejek, "Saya mendengar bahwa Angga mengadakan perjamuan di Hotel Bintang. Dia sudah dalam perjalanan ke kota ini." Setelah menggertak Nisa selama ini, dia masih memiliki keberanian untuk datang ke kota B untuk bekerja dengan keluarga Surya. Begitu ayah Surya mendengar ini, dia segera memerintahkan putranya untuk tidak menghadiri jamuan makan. Mulai sekarang, ketika Angga ada, tidak ada dari kalian yang muncul. Tidak ada yang mau bekerja dengannya. Kata-kata ayah Surya tegas dan saudara-saudara setuju tanpa ragu-ragu. Tapi, saat tatapan Nisa bergeser, kilatan aneh muncul di matanya. "Ayah, dia dan aku sudah bercerai. Itu tidak penting lagi. Karena dia menawari kami uang. Bagaimana mungkin kami tidak menerimanya?" Wajah halus Nisa memiliki tampilan licik yang membuat orang lain sulit menebak pikirannya. Saat itu, Angga memperlakukannya seperti kotoran. Tapi, dia ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melihatnya lagi di dalam aula perjamuan Hotel Bintang. Setelah menenangkan neneknya, Angga menunggu keluarga Surya tiba. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia datang ke kota B untuk mengadakan perjamuan kali ini dengan tujuan membentuk kemitraan dengan orang terkaya di sini. Raffi saat ini adalah CEO Surya Group, dan dia telah menerima surat undangan saat itu. Meskipun ada cukup banyak pejabat tinggi dan pejabat tinggi yang datang hari ini, mereka semua bergegas dari lokasi lain. Hanya pasangan Barata yang datang dari kota B, dan Raffi tidak muncul. Jika Raffi tidak datang, perjamuan ini tidak akan diperlukan. Saat semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, pelayan di luar pintu tiba-tiba mengumumkan bahwa Raffi telah tiba.
Angga segera merapikan jasnya dan berdiri untuk menyambutnya. Di luar ruangan, Raffi, yang mengenakan setelan biru laut, perlahan masuk. Wajahnya indah dan tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura bangsawan.